ya. Jadi akan saya informasikan, tapi sementara kalian tetap melakukan resume dengan materi RPS yang kemarin. Sebelum ada pengumuman saya, kita tetap menggunakan buku ada sekarang ya. Oke, sekarang saya akan share screen. Hari ini saya membahas mengenai salah satu materi di buku. Kalian sudah resume ya. Resume itu kalau di materi kedua kita itu mengenai konflik yang tidak bisa terpecahkan seperti itu. Nah, tapi hari ini kalian sudah meresume, artinya kalian sudah membaca ya. Hari ini saya akan membahas konflik in the workplace ya. Jadi bagaimana konflik itu di tempat kerja, sumbernya, functionnya, dynamics across multiple level of analysisnya seperti apa. Jadi kita akan menganalisis itu semua. Nah, kalian bisa baca ini, bukunya sudah saya share. Di sana ada banyak bacaan-bacaan yang bagus sekali ya. Bahkan nggak cuma terkait konflik ya, dia juga menuliskan di buku yang psychological, apa ini judulnya ya, psychological of conflict kalau nggak salah ya. Jadi dia itu saya lihat bagus-bagus sekali, saya tadi udah download beberapa bukunya. Pembahasannya menarik-menarik nih ya, kayak misalkan ini semua bagian-bagian dari manajemen ya kan. Ini yang kita bahas, psychological of conflict, kemudian perspective on organizational fit, psychological of entrepreneurship ya. Ada banyak sekali, ada dark side of organizational behavior. Ini mungkin untuk teman-teman yang di S1 jarang sekali dengar yang seperti ini, karena kalau misalkan kita belajar di S1 tuh biasanya yang ditunjukkan itu yang sifatnya positif ya. Jarang sekali ada yang membahas dark side. Kemudian managing knowledge ini juga jarang dibahas di S1, tapi ini menarik-menarik semua ya isinya ya. Nanti kalian bisa baca-baca bukunya ini kalau kalian menginginkan ya. Sekarang kita bahas dulu mengenai konflik in the workplace ya. Bagaimana sih konflik itu di tempat kerja? Kemarin kita sudah bahas konflik itu secara umum ya, cara menanganinya dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bahas yang fokusnya ada pada tempat kerja, sehingga nanti akan relate dengan kalian yang akan bekerja gitu ya. Oke. Kemarin kita sudah mendefinisikan konflik ya. Konflik adalah adanya ketegangan antara dua orang atau lebih gitu ya. Mungkin bisa juga perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Intinya adalah ada sesuatu yang berbeda di sana yang menimbulkan ketegangan. Itu definisi yang kemarin kita pelajari. Kita akan belajar definisi yang lebih dekat dengan manajemen itu seperti apa. Conflict is a social phenomenon that occurs across species, ya, time periods and cultures. Evidence of conflict among human dates to the appearance of humankind itself, ya. Menarik sekali di sini ya. Jadi dibilang konflik itu adalah sebuah fenomena yang terjadi antar nggak cuma manusia aja loh ya yang berkonflik, hewan itu juga berkonflik gitu ya. Kemudian apalagi ya? Kalau tumbuhan kayaknya nggak berkonflik ya, mereka kan tidak mempunyai otak kayak kita gitu ya. Hewan itu masih punya otak ya. Tapi kan kalau tumbuhan enggak. Time periods and cultures ya. Bahkan di sini disebutkan bahwa konflik itu konflik yang terjadi di antara manusia itu sudah muncul, sudah datang ketika manusia itu muncul gitu ya. Jadi kemunculan manusia itu sendiri itu sudah membuat perdebatan, itu sudah menimbulkan konflik sendiri gitu ya. Perhaps not surprisingly, given its complexity, the study of conflict is a multidisciplinary and multi-level scholarly enterprises ya. Jadi studi atau pembahasan mengenai konflik itu adalah sesuatu yang sangat multidisipliner ya. Banyak sekali, enggak cuma manajemen yang membahas. Kayak kemarin kita bahas konflik yang fokusnya peperangan, itu juga konflik. Kemudian di biologi sendiri itu juga ada konflik. Antropologi, psikologi, sosiologi itu ada pembahasan mengenai konflik-konflik. Matematika itu ada kita bahas mengenai konflik. Di dalam matematika ada
game teori ya, itu bagian dari matematika juga. Itu cara kita menangani konflik itu juga ada di matematika. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini tadi karena dia terjadi across spesies, nggak cuma manusia aja yang berkonflik. Hewan itu juga berkonflik. Kucing rebutan ikan itu namanya juga konflik ya kan. Kemudian di dalam laut ada ikan paus, ada ikan kecil, ada ikan sedang, mereka saling memakan, itu juga konflik juga ya kan. Jadi itulah mengapa konflik ini dipelajari tidak hanya di dalam ilmu sosial tetapi juga ilmu-ilmu yang sifatnya sains. Ya, kayak misalkan biologi tadi, matematika ya. Although theories and methods across these disciplines are quite varied, they all focus on the same fundamental questions ya. Meskipun apa yang mempelajari itu macam-macam ya. Kita nggak menyangka bahwa matematika juga mempelajari konflik, biologi juga mempelajari konflik. Mereka itu punya sudut pandang yang berbeda ya, fokus yang berbeda juga gitu. Nah, tetapi ada satu hal yang mendasari dari semua multidisiplin tadi yang mempelajari konflik. Apa itu? Mereka mempertanyakan sesuatu, yaitu how do individuals and group manage their independence with one another. Jadi bagaimana seorang individu itu sebagai individu dan sebagai bagian dari dalam sebuah kelompok itu melakukan manajemen diri mereka dengan baik antar satu dengan yang lainnya, karena kita kan sebagai individu kita juga bagian dari anggota kelompok ya. Jadi misalkan kalian di kelas ini merupakan individu gitu ya, tapi di kelas ini juga kalian merupakan bagian dari anggota kelompok yang kemarin dibuat, misalkan seperti itu. Kalian di rumah merupakan bagian dari anak-anak di rumah gitu. Misalkan anaknya tidak cuma satu, ada 2, 3, bahkan kalau orang-orang dulu itu kan anaknya banyak ya. Ada 7, ada 11. Hal yang sangat biasa terjadi seperti itu. Itu kan mereka berarti bagian dari sebuah kelompok anak tadi ya. Mereka harus bisa memanage ya bagaimana keterkaitan mereka supaya tidak timbul yang namanya konflik tadi gitu. Bentar, ini tulisannya ketutupan. In the specific area of organizational behavior and industrial organizations, organizational psychology, the study of conflict has a long history. In their seminal work on the social psychological of organizations, Katz and Kahn observed that every aspect of organization's life that creates order and coordinations of effort must overcome tendencies to actions, and in that fact lies the potentiality for conflict. Jadi di dalam tempat-tempat area-area spesifik di dalam apa namanya perilaku organisasi, di dalam psychological organisasi itu sejarah-sejarah konflik, cerita-cerita konflik itu sudah lama dipelajari ya. Di sini disebutkan ya salah satu penggiat atau scholars atau peneliti di bidang psychological of organizations, Katz and Kahn itu melaporkan gitu ya, menunjukkan dalam studinya bahwa setiap aspek di dalam kehidupan organisasi yang menciptakan order and coordinations of effort ya. Jadi adanya urutan, kemudian adanya koordinasi itu pasti akan menimbulkan potensial untuk konflik gitu ya. Ada potensi untuk konflik di sana gitu ya. Misalkan urutan tadi ya. Urutan tuh kan kita ada orang yang enggak biasa aja sama urutan ya. Ada orang yang pengen selalu terdepan. Ada mahasiswa yang dapat nilai B+ udah alhamdulillah. Ada yang dapat nilai A- masih masih pengennya mendapatkan A, seperti itu ada. Jadi itu menimbulkan adanya konflik. Indeed, conflict, work, and organizations are so strongly intertwined that some have concluded that organizations without conflict do not exist, and that conflict cannot exist without people being interdependent for their task achievement. Jadi di sini disebutkan ya, antara konflik
kemudian pekerjaan, kemudian organisasi, itu mereka saling berkaitan dan sangat erat sekali ya. Jadi disebutkan bahwa organisasi itu tanpa konflik itu tidak akan pernah ada gitu ya. Menarik ya, organisasi tanpa konflik itu ternyata nggak pernah ada. Dan konflik itu tidak akan pernah ada tanpa orang yang saling berkaitan antar satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka ya. Kalian bisa bayangkan nih, organisasi itu kan sebuah sistem ya, sekumpulan dari orang-orang yang saling berkaitan antara satu sama lainnya gitu ya. Makanya ini disebut tadi bahwa konflik itu tidak akan bisa muncul tanpa adanya organisasi itu tidak akan muncul tanpa adanya konflik. Kenapa? Karena konflik itu muncul dari sistem tadi, dari orang-orang yang saling berkaitan. Jadi nanti kalau misalkan kalian masuk ke sebuah perusahaan itu pasti akan ada konflik di sana ya. Sekarang belum kebayang ketika kalian bekerja. Nanti kalau sudah masuk kerja, kalian akan bisa merasakan ya. Oh, ternyata ada ya yang seperti ini gitu ya. Karena kalau sudah masuk ke organisasi itu orang tuh macam-macam, nggak semuanya baik gitu ya. Mereka punya tujuan masing-masing, jadi akan sangat biasa sekali terjadi sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Kemarin kita dengar ya satu kasus yang luar biasa heboh tentang pegawai KPI ya. Itu kan salah satu bentuk konflik juga tuh ya. Ada bullying yang menghebohkan se-Indonesia gitu ya. Okay, next. The close connections between conflict and collaborations has become even stronger due to a variety of change in the world of work and organizations ya. Jadi hubungan antara konflik dengan pekerjaan yang kolaboratif itu bahkan sekarang itu lebih kuat lagi gitu ya. Karena apa? Karena adanya perubahan di dalam organisasi, ada perubahan dengan dunia kerja saat ini gitu. Apa saja? First ya, conflict are more likely to emerge because of the increasing pressures to change, adapt, and innovate with concomitant increase in workload, job security, role conflict, misunderstanding, and related grievance ya. Jadi konflik itu dia akan muncul karena adanya tekanan ya. Apa saja yang menekan perubahan ya? Karena kalau misalkan kita perusahaan itu berkembang, dia kan akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kayak misalkan sekarang, dulu yang kita WFO ya, sekarang WFH, itu kan sudah sebuah perubahan sendiri ya, itu juga bisa menimbulkan konflik. Kita memerlukan adaptasi, kita memerlukan inovasi, itu semua menimbulkan konflik workload ya. Jadi bagaimana cara perusahaan mengatur beban kerja, apakah kita nanti bisa menyelesaikan kerjanya dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan konflik ya. Kemudian alasan yang kedua adalah due to globalizations of economies and immigrations at an increasingly large scale organizations face an exceedingly diverse workforce ya, diverse ya. Jadi artinya globalisasi itu memungkinkan kita untuk bekerjanya itu tidak homogen ya. Kadang di dalam sebuah perusahaan itu kita menghadapi permasalahan diversity. Ini mungkin udah pernah kalian bahas waktu kalian mengambil pengantar manajemen mungkin ya, tentang diversity di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi di sana nggak cuma diversity-nya terkait agama ya, terkait ras juga berbeda. Kemudian terkait jenis kelamin, usia, itu saja sudah menimbulkan konflik yang luar biasa ya. Karena kan kita tahu ya, kita diklasifikasikan generasi itu sudah diklasifikasikan gitu ya, baby boomers, X, Y, Z, alpha gitu ya. Nah, ini kan antar generasi ini punya ciri sendiri. Misalkan kalau anak-anak yang generasinya alpha, generasinya Z, generasinya Y, itu mereka lebih cenderung untuk mempertahankan ideologi mereka, nggak mau menerima masukan atau susahlah menerima masukan orang lain. Itu kan pasti akan menimbulkan konflik di dalam dunia kerja gitu ya. Third, the growing use of internet and non-colloquial interactions in which employees no longer work and communicate face-to-face puts increasing demands on communication
processes and easily evokes misunderstanding and irritations ya. Ini mungkin juga kalian rasakan sendiri ya. Bagaimana internet itu membuat kita bekerja itu remote work gitu ya, tidak bekerjanya di kampus. Sekarang pun saya juga tidak di Jogja gitu ya, nggak di kampus. Nah ini ketika kita melakukan koordinasi yang sifatnya seperti ini akan sangat dimungkinkan terjadinya kesalahpahaman ya, yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik itu tadi. Fourth and finally, the tendencies to organize work in teams create greater interdependency among employees, undermines their traditional power relations and hierarchical command control typical of traditional organizations, and requires higher level of self-management and self-regulations, including negotiations and conflict management skill ya. Terakhir, kenapa alasannya di dalam dunia kerja itu sekarang itu semakin meningkatkan adanya konflik karena kita itu dituntut untuk bekerja dalam tim ya. Dalam tim itu kan kita harus membagi proporsi kita dengan teman-teman kita yang ada di dalam tim itu. Di dalam tim nanti ada leadernya. Ketika kita tidak sepakat dengan leader itu juga bisa jadi konflik sendiri. Ketika ada keterbatasan sumber daya dalam tim itu juga akan jadi konflik. Jadi permasalahan konflik di dalam perusahaan ini setidaknya ada 4 hal ini tadi ya yang menyebabkan mereka berkonflik gitu ya. Secara umum ada 4 itu. Kemudian apa sih pengertian konflik ya yang secara khusus pada bidang manajemen ya. Conflict is a process that begins when an individual or group perceive differences and oppositions between itself and another individual or group about interests and resources, belief, value, or practices that matter to them ya. Di sini disebutkan konflik itu adalah sebuah proses yang dimulai ketika individu atau sebuah kelompok, seorang individu atau sebuah kelompok itu merasakan perbedaan dan oppositions tuh ya berbeda tapi yang benar-benar kebalikan gitu ya antara mereka atau individu atau di dalam grupnya itu sendiri atau di luar grupnya itu sendiri tentang sumber daya, kemudian minat, kepercayaan, nilai atau segala sesuatu aktivitas atau practices that yang berdampak bagi mereka gitu ya. Misalkan nih di dalam organisasi, katakanlah organisasi ini mau melaksanakan merger and acquisitions misalkan seperti itu ya. Nah, ini bisa menimbulkan konflik. Kenapa? Mungkin ada individu yang tidak setuju. Artinya ada perceived differences and oppositions ya. Ada nilai yang mereka anggap berbeda. Mungkin belief-nya berbeda. Mungkin mereka beranggapan bahwa kita nggak perlu merger atau akuisisi karena kita yakin nanti ke depan setelah pandemi perusahaan kita akan bisa bangkit lagi. Misalkan seperti itu. Mungkin ada juga orang yang berpendapat atau kelompok yang berpendapat bahwa kita nanti ke depan nggak akan bisa berjuang sendiri, kita perlu melakukan merger dan akuisisi untuk membangun kekuatan, bisa jadi seperti itu. Jadi sangat bervariasi ya di dalam sebuah perusahaan itu, makanya itu bisa menimbulkan konflik. Dan di sanalah letak bagaimana konflik itu definisi konflik itu gitu. Nah, konflik itu secara umum dibedakan menjadi 2. Yang pertama laten, kemudian yang kedua manifest konflik. Nah, latent conflict include perceived and felt conflict and refers to within person or within group state. Manifest conflict in contrast includes constructive negotiations as well as outbursts of violence, and those refers to between person or between group dynamics ya. Jadi konflik itu secara umum dibedakan jadi 2, laten sama manifest. Kalau manifest itu between group dynamic atau between persons ya. Kalau laten itu within group states atau within persons ya. Kemudian dia ini di dalam laten itu mereka levelnya lebih rendah daripada manifest karena dia baru di dalam perceive ya. Cuman ngerasa ada konflik gitu ya antar satu orang dan yang lainnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan manifest konflik itu sudah termasuk
constructive negotiations, kemudian adanya violence ya, yang tidak hanya perceive aja, tetapi sudah ada tindakan-tindakan di dalam konflik tersebut gitu ya. Itu yang membedakan laten dan manifest konflik. Oke, organizations can be decomposed into different level of analysis, individual, group level, organization level, and local and national culture in which organization are embedded ya. Mungkin ini sulit dipahami nih ya, jadi saya coba jelaskan pelan-pelan. Jadi, organisasi itu adalah sebuah entitas ya kan. Nah, entitas ini itu bisa kita analisis dari berbagai versi atau dari berbagai level disebutnya di sini. Satu, kita bisa meneliti individu yang ada di dalam organisasi ya kan, karena di dalam organisasi itu ada individunya. Kemudian kita bisa menganalisis, melihat perspektif, kemudian meneliti itu dari grup levelnya. Karena di dalam organisasi itu ada tim, ada grup, ada divisi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menganalisis atau melihat sesuatu itu berdasarkan level organisasi itu sendiri. Misalkan nih, kalau di dalam level individual kita katakanlah kita seorang peneliti gitu ya. Kita meneliti tentang produktivitas karyawan, berarti kita berada pada level individual ya. Kemudian kita meneliti tentang produktivitas tim, berarti kita pada level grup. Kalau kita meneliti produktivitas organisasi, berarti kita pada level organisasi. Nah, gini, nanti kalau kalian meneliti, kalian harus paham mengenai level-level ini ya. Jadi kalian itu meneliti siapa di level apa. Misalkan kita meneliti sama-sama produktivitas ya, produktivitas individual dan produktivitas organisasi gitu. Produktivitas individual siapa yang kita survei misalkan, siapa yang kita tanyai, siapa yang kita teliti, itu ya karyawannya bisa atau manajernya juga bisa sebagai individu ya, atau yang lainnya. Tapi kalau kita meneliti levelnya organisasional, kita tidak bisa melakukan survei itu pada karyawan. Karena karyawan itu tidak mewakili organisasi, karyawan itu mewakili individu. Yang mewakili organisasi siapa? Mungkin direksinya, mungkin manajernya, itu bisa. Jadi kan nanti kalau kalian melakukan penelitian, kalian harus tahu nih penelitian kalian itu pada level apa gitu ya. Jadi supaya nanti tepat sasaran. Sama dengan ketika kita menghadapi konflik ini. Konflik itu bisa kita analisis di level individual, level grup atau level organisasi gitu ya. Di sini disebutkan at the individual level of analysis, conflict antecedents and triggering events may relate to predispositions, misalnya dogmatism, agreeableness, power motivations, or job characteristic. Conflict processes involve individual motivations, cognitions, and affective states, as well as individual differences in tendencies to manage conflict in certain ways, and conflict consequences include individual well-being and health, absenteeism, turnover, as well as learning potential, cognitive flexibility, and creativity. Jadi, ketika kita meneliti konflik itu di dalam level individual, hal-hal yang mungkin muncul atau penyebab-penyebab apa saja yang mungkin muncul adalah hal-hal ini. Jadi levelnya ini individual. Contohnya individual motivation ya. Kemudian turnover itu kan dia sifatnya individual, individu yang mengalaminya sendiri juga gitu ya. Kita lihat bedanya dengan group level ya. At the group level of analysis, conflict may be rooted in power difference and leadership style or in heterogeneity in group compositions. Conflict processes related to interactions pattern in managing conflict, negotiations, and small group communications, and conflict consequences involve aggressions and escalations as well as team innovations, team performance, team member satisfactions, and commitment. Jadi beda ya antara individual dengan grup tadi. Kalau individual tadi penyebab-penyebab konflik tuh misalkan kita nggak sepakat sama teman kita gitu ya, agreeableness. Kemudian karakteristik pekerjaan kita, oh mungkin peran ada role ambiguity, kita nggak paham nih mengenai pekerjaan kita kurang paham, misalkan ambigu. Tapi kalau di level grup itu konfliknya berkaitan dengan
team performance, team member satisfaction gitu ya. Jadi berbeda dengan individu karena kalau yang individu itu benar-benar konflik itu mewakili dirinya sendiri, kalau di dalam tim ini konflik itu mewakili kelompoknya gitu ya. Kemudian di dalam organizational level of analysis, conflict occurs as a result of mergers and acquisitions and still conflict management can be analyzed. Jadi kalau di dalam organisasi ya konflik itu terjadi dari hal-hal yang sifatnya organisasional, misalkan merger dan akuisisi. Merger akuisisinya tidak berhasil, menimbulkan masalah, terjadi konflik, misalkan seperti itu. Finally, organizations are open system and are embedded in local community context, institutional context, and more distal national cultural context ya. Jadi organisasi itu di luar dia sebagai bagian dari individu dan kelompok tadi, dia adalah member dari local community. Jadi di mana dia berada. Kemudian dia juga bagian dari sebuah industri. Jadi misalkan kita punya perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil gitu ya, membuat baju, berarti kita berada menempel pada institusi bidang tekstil misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan terjadi sesuatu di dalam bidang tekstil ini, misalkan ada peraturan yang berubah katakanlah, berarti kita juga harus menyesuaikan peraturannya. Mungkin akan ada konflik di sana. Nah, itu yang disebut sebagai konflik, itu bisa juga ada di dalam institutional konteks atau community konteks gitu ya. Adopting a perspective that include multiple level of analysis neither clarifies the origins of conflict at work nor reveal whether and in what form this origin exists at each level. Jadi ketika kita mau melakukan penyelesaian terhadap konflik, kita akan melihat ya, menganalisis ya sebenarnya konfliknya ini dari mana sih gitu ya, levelnya seperti apa gitu ya. Nah, ada 3 penyebab konflik ya. The 3 root causes of conflict that are present across level. Jadi scarce of resources, kelangkaan sumber daya itu bisa jadi sumber konflik. A search for maintaining and promoting a positive view of the self ya. Jadi berkaitan dengan identifikasi dirinya itu bisa jadi konflik. Kemudian yang terakhir, a desire to hold consensually shared and social validations, opinion and belief. Ini keinginan untuk memvalidasi apa yang menjadi pegangan kita, apa yang menjadi opini atau pendapat kita, itu juga bisa menjadi sumber konflik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sumber konflik adalah scarce resource and conflict of interest. Jadi kelangkaan sumber daya ya. Resource within organizations are scarce and finite ya, and the access to as well as the availability and distributions of scarce resource continues one major cause of conflict at all level of analysis. Jadi yang namanya sumber daya di dalam organisasi itu sangat terbatas ya. Nggak ada organisasi yang punya sumber daya yang tidak terbatas gitu ya. Apapun itu mereka menganggap sumber daya di dalam organisasi itu sangat terbatas. Makanya organisasi itu perlu manajemen untuk memanage untuk memanage sumber daya yang terbatas tadi supaya bisa dimanfaatkan baik. To appreciate and understand resource conflict, it is useful to use a starting point interdependence theory. Ya, jadi kenapa sih bagaimana sih kelangkaan sumber daya ini tadi bisa menimbulkan konflik ya, itu bisa dijelaskan melalui teori interdependence ya. Sebentar Pak, ini dulu. Nah, bagaimana sih teori interdependence ini ya? Teori interdependence assumes that participant within any social system depend on one another to obtain positive outcomes and to avoid negative outcomes. Jadi teori ini mengasumsikan bahwa seseorang atau seorang partisipan itu di dalam sistem sosial apapun, baik itu grup, organisasi atau diet itu hubungan antara 2 orang gitu, dietik, ada hubungan timbal balik.
itu mereka saling berkaitan. Nah, bagaimana keterkaitannya? Mereka itu sama-sama pengen mendapatkan outcome yang positif dan pengen menghindari outcome yang negatif ya. Jadi, kalau kita menggunakan teori ini, kita bisa menganalisis orang itu ke apa, aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada game teori ya. Di dalam game teori itu kita akan melihat nih, kalau kita melakukan tindakan A, lawan kita mau melakukan tindakan apa. Kalau tindakan katakanlah lawan kita melakukan tindakan B, oh berarti kita harus melakukan tindakan apa lagi. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah sistem itu kan mereka saling berkaitan ya. Jadi ketika kita melakukan apa, itu lawan kita atau orang yang atau bagian dari organisasi kita, baik itu tim, itu mereka akan melakukan perilaku yang dalam rangka untuk merespons tindakan yang kita lakukan tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, kaitannya dengan apa, sumber daya yang langka gitu ya, kita kan sama-sama memperebutkan sumber daya gitu artinya ya. Nah, apapun nanti yang dilakukan oleh kita itu akan direspons juga oleh orang lain dalam rangka merebut sumber daya ini gitu. Karena di sini ditekankan bahwa kita itu dasarnya adalah sama-sama untuk obtain positive outcome. Jadi pasti orang beranggapan kita butuh sumber daya karena sumber daya yang banyak, sumber daya yang bagus itu akan mendorong produktivitas kita misalkan seperti itu. Kemudian sumber yang kedua, the need for positive or social identity, value and relationship conflict ya. Apart from the fundamental needs among most species to acquire and protect resources, higher order animal including chimpanzees and human also have basic need to develop, maintain and protect a positive view of the self ya. Jadi selain kita memperebutkan dan menjaga sumber daya yang langka tadi, manusia itu butuh mengembangkan positive view terhadap dirinya, akan dirinya gitu ya. Enggak cuma manusia, di sini disebutkan high order animal. Jadi apa namanya, hewan-hewan yang pintar itu juga sebentar ya, ada WA. Kalau misalkan apa tadi sampai mana ya? High order animal ya. Jadi termasuk hewan-hewan yang pintar itu juga memperebutkan sumber daya dan dia pengen protect positive view of itself tadi. Dia pengen menunjukkan sesuatu yang positif dari dirinya. Nah, kita akan lihat seperti apa. The type of conflict that emerge because of participants need to develop and maintain a positive identity often are ideological and value-laden. Value-related conflict such as those involving issue concerning morality or right and wrong and are conflict in which one or more parties defend or promote their personal or group identity in terms of moral issues, social standing and reputations, likability, and so on. Jadi kita sebagai individu itu pengennya kita itu dapat recognitions ya di apa namanya dikenal gitu ya. Dikenal, diketahui ya. Jadi kita cenderung untuk melakukan sesuatu yang memprotek itu gitu ya. Misalkan apa di samping kita berebut sumber daya tadi, kita juga berlomba-lomba untuk tampil jadi orang yang bisa dilihat orang lain, oh ini orangnya oke, misalkan seperti itu. Identity-related conflict often take the form of value conflicts or relationship conflict ya. Jadi konflik identitas tadi bisa juga dalam bentuk konflik nilai atau konflik hubungan. Importantly, conflict rooted in certain self-views appear at both individual level and the intergroup level. Social identity theory provide clues as to whether identity conflict emerge at individual, within team, or intergroup level. Jadi ketika kita melihat identity sumber dari konflik di dalam identitas individu tadi, itu kita bisa analisis apakah identitasnya itu berasal dari identitas individu kita
atau di dalam tim, atau identitas organisasi itu sendiri. It depends on which level is made salient through incentive structures, categorizations, principles, and so on ya. Jadi di dalam buku itu disebutkan gini, ada sebuah penelitian ya, yang mereka itu meneliti tentang, identity tadi, termasuk kinerja dia, ya. Dia melihat itu dari 3 level, dari level individual, dari level tim, dan dari level organisasi. Ketika mereka memberikan gitu ya, sebuah penghargaan, misalkan kompensasi gitu ya, kompensasi akan diberikan ketika, kalian berkinerja dengan baik gitu ya. Itu mereka berlomba-lomba untuk mengabaikan tim dan organisasinya. Mereka akan berlomba-lomba meningkatkan individual identity-nya tadi. Supaya apa? Supaya dapat insentif lebih banyak. Kemudian ketika ada diteliti, ketika mereka itu disebutkan bahwa kompensasi tadi diberikan based on, organizational performance, itu mereka mengesampingkan individual identity dan mereka lebih menunjukkan organizational identity tadi gitu ya. Jadi ini tergantung di mana, bagaimana mekanisme mekanisme organisasi ini dibuat, tergantung identitas identity-nya tadi, identity related conflict-nya itu bisa dari level tadi, individual, tim, atau organisasi itu sendiri. Next ya, sumber ketiga ketika berkonflik ya, yaitu cognitive consistency, social validations, and socio-cognitive conflict. The third theoretical perspective on conflict that can be applied to multiple level of analysis is rooted in work around so-called socio-cognitive conflict ya. Jadi ini disebutnya sebagai socio-cognitive conflict. Socio-cognitive conflict theory is not about scarce resource and opposing interests or about opposing values and the search for a positive identity. Jadi ini berbeda dari 2 hal yang sudah kita bahas tadi. Kalau tadi kan sumber daya dan identitas yang positif ya. Kalau socio-cognitive conflict ini address incompatible or divergence understanding and interpretations of fact and figures, and concern the way people manage this conflict of informations as well as the consequence of such conflict for learning, understanding, and perceptual accuracy. Socio-cognitive conflict theory proceed on the basis of 3 fundamental assumptions ya. Jadi bagaimana sih sumber konflik yang ketiga ini? Yang pertama, it is assumed that people are motivated to hold accurate perceptions and insight about themselves ya. Orang itu, asumsinya pertama adalah orang itu termotivasi untuk menahan persepsi tentang dirinya sendiri, tentang orang lain, tentang non-social world around them, including the tasks they are facing ya. Jadi mereka itu termotivasi untuk menangkap persepsi tentang mereka sendiri. Jadi mereka itu punya anggapan terhadap dirinya sendiri, terhadap tugasnya, terhadap orang lain, terhadap organisasi gitu ya. Kemudian yang kedua, it is assumed that people are bounded in their rationality and lack both relevant informations and informations processing capacities. Asumsi yang kedua adalah bahwa orang itu terbatas bounded rationality. Bounded rationality itu orang itu tidak bisa menyerap semua informasi ya kan. Kita punya keterbatasan. Otak kita itu terbatas ya. Jadi nggak semua informasi itu bisa kita proses, bisa kita simpan, bisa kita serap. Makanya ini bisa menimbulkan konflik gitu ya. Third, it is assumed that people seek cognitive consistency and social validations of their beliefs, insight, and understanding, and that divergence face other perceptions, insight, and understanding create tension that need to be resolved. Jadi asumsi yang ketiga adalah seseorang itu atau manusia atau individu itu cenderung untuk mencari social validations of their belief. Mereka mencari pembenaran terhadap keyakinan mereka gitu ya. Jadi 3 hal ini yang bisa menimbulkan adanya konflik sosio-kognitif tadi gitu ya.
Consequence of workplace conflict across level of analysis ya. Jadi konsekuensi apa saja dari konflik yang bisa terjadi di dalam berbagai level dalam organisasi. Conflict in organizations has multiple functions. It influences a number of outcome-related parameters, and it does so in a variety ways. Conflict outcomes can be seen in terms of utility gain or loss by participant alone and together. Jadi konflik itu bisa dilihat dampaknya ya. Dampaknya bisa dilihat dari dua hal, yaitu adalah utility gain ya, apa yang mereka dapatkan atau apa yang kehilangan dari mereka gitu ya. Utility can be narrowly defined in economic monetary terms or broadly defined in terms of both material and non-material values. Traditionally, conflict researchers has focused on material outcomes in terms of individual and collective gains and losses. Jadi kebanyakan peneliti itu melihat ya dampak konflik itu di dalam yang sifatnya material dan non material. Tetapi selama ini banyak yang membahas sebagian besar itu dalam kaitannya dengan material tadi. Nah, dampaknya apa saja? Yang pertama, conflict and performance ya. Perhaps the most obvious areas for organizational scientists to look for conflict consequence is the impact conflict has or can have on individual, group, and organizational performance ya. Jadi konflik itu bisa dilihat dari impact-nya. Yang kita harus pikirkan dari konflik itu adalah impact-nya atau dampak apa yang nanti bisa terjadi, konsekuensi apa yang nanti mungkin terjadi di dalam level individual, grup, atau organisasi. Performance may be operationalized in many different ways ya. Jadi performance itu punya banyak sekali definisi, seperti productivity relative to one's most salient competitors, as the supervisor evaluations of her employees' commitment, or as the quality of group decisions ya. Jadi itu semua adalah pengertian konflik. Konflik itu didefinisikan sebagai relativitas produktivitas kita terhadap kompetitor ya. Jadi seperti apa itu bisa disebutkan didefinisikan sebagai konflik, apakah kita lebih bagus atau tidak dari kompetitornya gitu ya. Kemudian supervisor evaluations of her employees commitment itu juga merupakan definisi dari performance. Kemudian quality of group decisions itu juga definisi dari performance. Ada banyak sekali definisi-definisi lain ya, di buku itu sudah ada apa saja yang disebut mendefinisikan, siapa saja yang mendefinisikan performance itu bagaimana, itu ada di situ ya. Thus, first of all, conflict may influence individual level effectiveness. Jadi konflik itu bisa berdampak pada efektivitas individu. Contohnya apa? Personal development skill, abilities, knowledge, as well as the motivation to work hard and to achieve one's goal ya. Jadi bisa berdampak pada pengembangan skill individunya, kemampuannya, pengetahuannya, motivasi untuk bekerja itu bisa terdampak dari adanya konflik. In other words, conflict may impact task-related performance because through conflict people can learn new skill and acquire new insight, or because conflict undermines their motivations to perform and contribute ya. Nih ya, bisa kalian lihat ya bahwa konflik itu punya dampak positif loh ya. Jadi ketika ada konflik itu dia bisa menemukan skill-skill baru yang belum pernah dia dapatkan atau belum pernah dia punya sebelumnya gitu ya. Kalau kita dihadapkan pada situasi di mana kita gini-gini aja, enak tanpa konflik, itu kan kita tidak akan bisa atau sulit lah untuk menemukan hal-hal yang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan ada konflik, misalkan seperti itu kita akan mikir lebih kreatif lagi ya, bagaimana cara mengatasi ini gitu ya. Biasanya kita menggunakan cara A gitu ya, kemudian kita harus mikir B, C, D, E-nya seperti apa gitu. Nah, katakanlah kita punya perusahaan distribusi gitu ya, kemudian terjadi kemacetan.
Dari yang biasanya lancar-lancar aja, mungkin waktu lancar-lancar aja kita nggak pernah mikir jalan mana yang mungkin bisa mempercepat gitu ya. Tapi ketika mungkin ada macet, kita jadi berpikir lebih kreatif lagi, saya harus lewat jalan mana nih supaya lebih cepat nyampenya atau minimal tepat waktu, seperti itu. Jadi mereka bisa learn new skill tadi gitu ya. Atau bahkan mereka malah turun motivasinya. Jadi konflik itu bisa menyebabkan 2 hal ya, yang bagus dan yang tidak bagus ya. Malah jadinya males, bisa jadi seperti itu ya. Karena katakanlah kita punya contoh yang macet tadi, kita punya distribusi kemudian macet ya. Ah sudahlah, namanya juga macet gini, itu kan menurunkan motivasi gitu ya. Second, conflict may influence interpersonal or group level effectiveness, learning to work together, developing relationship and reaching high quality group decisions ya. Karena adanya konflik tadi, keputusan-keputusan di dalam sebuah perusahaan itu jadi lebih bagus, lebih berkualitas dari yang tadinya kita memutuskan. Kalau kita kerjanya biasa-biasa aja tanpa ada konflik itu kan kita santai ya, santuy kalau kerja ya, kayak PNS itu kan santuy kerjanya. Tapi, ketika ada konflik mereka harus berpikir lebih, apa namanya, kreatif lagi gitu ya. Sehingga keputusan-keputusannya itu bisa, lebih bagus. Kalau kalian mungkin nanti kalau kalian lihat ya, yang biasanya Pemda, Pemkot, kelurahan itu kan mereka dikasih sumber dayanya dari negara, ya setiap tahunnya ya gitu-gitu terus nggak pernah ada inovasi gitu ya. Beda dengan, BUMN, beda dengan perusahaan-perusahaan swasta, itu kan mereka harus berpikir kreatif bagaimana mendapatkan customer gitu ya. Kalau yang kayak misalkan kelurahan itu kan mereka nggak butuh, customer ya, customer yang butuh mereka. Jadi, eee, mungkin itu salah satu yang menyebabkan mereka nggak kreatif ya. Group performance may be undermined because conflict hurt efficiency, coordinations, or undermines the trust needed to communicate effectively and to share task relevant information. Nah, kalau kita berkonflik ya di dalam sebuah tim, di dalam sebuah grup itu mungkin akan muncul ketidakpercayaan kita ke orang lain di dalam grup itu ya. Jadi informasi itu mungkin tidak tersebar dengan baik, misalkan seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya adalah conflict and well-being ya. Konflik dan kesejahteraan gitu ya. Workplace conflict has important consequence for health and well-being. Conflict is a social stressor bringing about stress response such as elevated heart rate, increased respirations, dry mouth, and increased alertness ya. Jadi konflik ini punya konsekuensi yang penting juga untuk kesehatan dan kesejahteraan kita gitu ya. Konflik itu kan adalah sebuah social stressor ya. Adanya tekanan stres di sana gitu ya. Nah, kadang orang itu mikirnya terlalu over ya, overthinking. Kalau sekarang anak-anak muda bilangnya insecure gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan eee, gangguan di dalam kesejahteraan kita. Jadi yang tadinya kita mikirnya slow-slow jadi di dalam tekanan gitu ya. Mungkin juga akan berakibat pada health kita, kesehatan kita. These response are in principle functional and reflect the individual readiness to cope with stressful situations. Jadi kalau misalkan kita tidak siap untuk mengatasi situasi yang stressful tadi, itu akan banyak menimbulkan stres ya. Misalkan ini sekarang kita, awal-awal pandemi itu banyak sekali orang yang stres ya kan, karena mereka harus diam diri di rumah gitu ya. Akhirnya banyak sekali orang yang stres. Bahkan kalau kita lihat ya, alasan menteri kita Nadiem untuk membuka sekolahan salah satunya kan ada stres tadi ya. Karena orang tua mereka stres ngajarin anaknya di rumah sehingga ibu bapaknya marah-marah ketika ngajarin anaknya gitu ya. Yang kemudian menimbulkan banyak hal ya, mungkin anaknya dianiaya dan lain sebagainya gitu ya. Yang akhirnya membuat menteri kita itu pengennya sekolah itu dibuka gitu, akhirnya seperti itu. Tapi kan masih perdebatan juga karena tingkat vaksinasi di tempat kita itu masih sangat rendah, terutama ini yang dibuka itu justru SD, padahal anak SD itu kan tidak
divaksin ya, belum divaksin, belum dapat vaksin karena mereka masih di bawah 12 tahun. Oke, lanjut ya. Once the stressor continues to be present and response continue to be in effect, however, physical exhaustions may lead to deteriorated health and well-being ya. Karena kita stres tadi, mikir, kita mungkin akan kelelahan secara fisik dan fisikal ya, secara mental yang mungkin akan mengganggu kesehatan kita dan kesejahteraan kita. Selanjutnya conflict and change ya. Dampak konflik ya terhadap adanya perubahan. Ample research indicate that conflict serve as a key drive of change at individual, group, and organizational level. Without conflict, no change, and no change without conflict ya. Jadi banyak penelitian yang mengindikasikan bahwa konflik itu adalah kunci ketika kita mau membuat sebuah perubahan. Ya, di sini disebutkan tanpa adanya konflik kita tidak akan pernah berubah, dan tanpa adanya perubahan, no change without conflict, tidak ada perubahan yang tidak ada konfliknya gitu. Jadi semua perubahan itu pasti akan menimbulkan konflik karena perubahan itu kadang orang nggak ready, nggak siap untuk mengatasi perubahan itu, jadi bisa menimbulkan konflik. For example, at individual level, moderately intense conflict stimulate employees' performance more than harmonious, peaceful setting and promote individual creativity and cognitive flexibility. Jadi kalau misalkan konflik pada level individual itu akan membuat kita cenderung meningkatkan performance ya. Kita akan lebih kreatif lagi gitu dan lain sebagainya. At the group level, socio-cognitive task conflict within work team increase member innovative capacity, helping them to solve problem and lead them to make better decisions. Also at the organizational level, external threat and resource scarcity have been linked to organizational innovations, input primary studies, and meta-analytic reviews ya. Jadi di dalam level individual itu kita akan lebih kreatif. Di dalam level grup atau tim itu kita akan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan lebih bagus lagi. Akan ada kapasitas inovatif member kita. Sehingga keputusan yang dibuat juga akan lebih bagus. Di dalam level organisasi karena ada keterbatasan sumber daya, itu organisasi juga akan lebih inovatif ketika kita menghadapi konflik. Nah, ini sudah dituangkan dalam beberapa studi maupun meta-analisis ya. Atau studi yang kalau meta-analisis itu dia mengumpulkan banyak studi-studi lainnya gitu ya. Kemudian conflict and social structure. Final functions of workplace conflict is that they help define boundaries and clarify who and what belongs where. Jadi ketika kita berkonflik itu kita akan bisa melihat ya sebenarnya kamu nih orangnya siapa, memihak ke siapa itu akan terlihat ya, dan di sana akan terjadinya clarify tadi, mengklarifikasi sebenarnya siapa kita dan di mana tempat kita gitu ya. Konflik lead to redefine social identities but also to the disappearance of certain group characteristics, institutions, language, or specific subcultures and their expressions ya. Konflik itu mendorong adanya redefinisi terhadap identitas sosial kita, tapi juga mendorong adanya disappearance of certain group karakteristik karena mungkin ketika kita berada di dalam grup itu kan ada karakteristik grupnya ya, tapi kalau ternyata orang-orang yang di dalamnya ini tidak belongs to this group gitu ya. Sebenarnya kita bukan identitas kita tidak menunjukkan grup itu kan lama-lama kita akan keluar sendiri-sendiri sehingga karakteristiknya tadi juga akan hilang gitu ya. The management of conflict across level of analysis ya. Broadly defines conflict management is what parties, individual, group, or organizations who experience conflict intend to do as well as what they actually do. Jadi manajemen konflik itu adalah bagian manakah yang di dalam organisasi itu yang mengalami konflik dan apa yang sedang mereka lakukan. Although an infinite number of conflict management strategies may be convinced, one useful way to organize our thinking is by means a three-way system, distinguishing among
unilateral actions, joint action, and third party decisions making. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas sih minggu kemarin ya. Jadi 3 hal atau 3 kategori kita bisa memanage konflik melalui unilateral actions, joint actions, atau third party decisions making. Unilateral actions involve those strategies and tactics that can be implemented by one conflict party and those do not need counterparts to consent or work along. Jadi kita tidak perlu, kalau yang unilateral action ini kita tidak perlu melibatkan orang lain ketika kita mau memanage atau mengatasi konflik tadi. It includes apa saja yang mungkin terjadi di sana, withdrawal and inactions ya, menarik diri dari konfliknya, yielding and giving in, nyerah misalkan, dominating and forcing, maksain misalkan seperti itu. Itu kan artinya satu pihaknya pasti akan kalah gitu ya. Misalkan ada konflik antara 2 orang, antara A dan B, kemudian memperebutkan suatu jabatan, misalkan si A-nya mundur diri kan otomatis B-nya menang gitu ya. Jadi nggak perlu kita orang lain atau melakukan sesuatu hal yang di mana untuk penyelesaian konflik gitu. Kemudian joint actions refer to those strategies and tactics that cannot be implemented by one conflict party alone and that need counterparts to consent or work along. Jadi kalau unilateral tadi kita tidak butuh orang lain, kalau joint actions itu kita butuh. It include negotiations, searching for a compromise and mediations ya, termasuk negosiasi dan mediasi. Di dalam negosiasi dengan mediasi ini kan 2 kubu itu saling membawa kepentingan mereka ya, saling beradu gitu ya. Jadi kalau yang unilateral tadi satunya udahlah nyerah aja, berarti kan satu otomatis menang, satu otomatis kalah ya. Tapi kalau dalam negosiasi 2 pihak ini saling terlibat. Kalau yang unilateral ini yang terlibat cuma satu aja, kalau misalkan dipaksa satunya kalah ya udah berarti kan hanya satu tuh yang berperan gitu ya. Kalau yang joint action ini ada 2 pihak yang berperan ya, melalui misalkan negosiasi tadi. Third party decisions making refers to those strategies aimed at handling over a third party with discretionary control to make decisions. Example of third party decisions making include arbitrations, adjudications, and mediations ya. Jadi kalau yang third party decision making ini adalah strategi di mana kita mengatasi konflik itu melalui pihak ketiga, di mana pihak ketiga inilah yang akan mengambil keputusan gitu ya. Jadi bukan kita yang ngambil keputusan tapi pihak ketiga ini. Oke, itu materi kita hari ini.